Shalom saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya. Di video kedua ini saya ingin membagikan lagi tentang pengalaman saya di dalam saya berdamai dengan pikiran. Nah, di video ini saya ingin menyampaikan bahwa berdamai dengan pikiran, berdamai dengan Tuhan. Nah, kenapa saya berdamai dengan pikiran saya? Karena sepanjang kehidupan saya berkonflik dengan pikiran saya. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itulah konflik yang ada di pikiran saya. Kenapa pikiran saya selalu muncul ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran? Ternyata setelah saya amati, saya saksikan, saya merasa tidak bahagia. Apapun yang sudah diberikan Tuhan kepada saya merasa tidak bahagia. Saya merasa kurang. Jadi, saya terus mengejar hal-hal apa yang saya inginkan, yang saya impikan. Dan itu sangat melelahkan dan membuat saya menderita. Saya kurang bijaksana dalam mengambil keputusan, bertindak terburu-buru, ada faktor juga ego dan emosi. Jadi, seperti di video pertama saya ceritakan bahwa sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri di perusahaan tempat saya bekerja. Ketika itulah guncangan berat di dalam pikiran saya semakin hebat. Pikiran itu terus muncul. Pikiran ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Nah, ketika kita terus berfokus pada pikiran kita akan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, tanpa kita sadari, saya menganggap saya bahagia, tetapi yang adanya semu, kebahagiaan semu. Hidup tidak tenang, bersyukur hanya ucapan di mulut, pikiran terus mengejar apa yang saya inginkan. Jadi, kebahagiaan yang saya anggap tidak pernah saya dapatkan. Nah, ketika saya mulai memahami pikiran-pikiran saya yang muncul, saya mulai mengamati dan menyaksikan bahwa ternyata pikiran itu tidak bisa untuk dihentikan. Tentang masa lalu, apa yang sudah dialami, dan yang sedang saat ini dijalani, dan bagaimana nanti hasilnya,
bagaimana besok, bagaimana bulan depan atau tahun depan. Jadi sangat menguras energi. Semua hanya saya jalani dengan pikiran saya pribadi yang saya anggap saya melibatkan Tuhan, tetapi ternyata di situ Tuhan tidak terlibat. Semuanya ego saya, nafsu saya, emosional saya. Nah, ketika saya mulai berdamai dengan pikiran, saya menerima semuanya, berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang saya dapatkan, apapun yang saya miliki, saya terima dengan ikhlas, tanpa ada lagi pertanyaan, tanpa ada lagi keinginan. Semua saya terima. Ternyata Tuhan bekerja dengan rohnya. Saya menyadari bahwa memang pikiran kita ini, pikiran saya ini tidak bisa dihentikan atau tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan. Dan saya mulai mengerti, menyadari, menyelaraskan antara pikiran saya, tubuh saya, emosional saya, ego saya. Saya menyelaraskan di kehidupan saya setiap hari. Bukan berusaha untuk menenangkan, tetapi memang ya tinggal menjalani aja. Yang ada saya berserah penuh. Intinya adalah kehidupan ini ya saya jalani. Apa yang harus saya jalankan, berdagang, terus mengantar atau menjemput anak saya sekolah. Ketika libur, membersihkan rumah, membersihkan halaman, membantu istri saya. Ternyata lebih ringan. Saya merasa lebih ringan dan tanpa disadari lagi, kehidupan kami sekeluarga lebih bahagia. Lebih menerima semuanya. Dan berkat Tuhan, tanpa disadari, mulai mengalir lagi satu persatu. Apa yang kami butuhkan, diberikan. Jadi kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya, kesaksian saya bahwa Tuhan sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Apa yang saya dan keluarga saya butuhkan. Ketika ada keinginan, ya sah-sah saja, tidak salah. Tetapi ketika ada keinginan yang muncul di pikiran saya tidak melekat. Saya tidak berfokus ke sana. Saya serahkan sama Tuhan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan berikan. Jika belum, ya sudah. Saya tunggu. Kami tunggu. Terbukti kami tetap dipelihara, diberkati, dan selalu dilindungi. Dan kami lebih banyak saat ini terima kasih, mengucap syukur
apapun yang kami dapat, apapun yang diberikan Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami saat ini, kami hanya bisa berterima kasih. Nah, bagaimana dengan masa depan? Kesaksian saya kali ini, masa depan hidup kita murni di tangan Tuhan. Jadi saya dan keluarga saya saat ini tidak mau terlalu membuang energi untuk memikirkan masa depan. Masa depan sudah disediakan oleh Tuhan. Kita yakin saja, kita imani bahwa Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan di saat yang tepat, di waktu yang tepat, sesuai kehendaknya. Jadi dengan kita berdamai dengan pikiran, berarti kita berdamai dengan Tuhan. Dan roh Tuhan yang ada di dalam kita akan selalu menyertai kita, memberkati kita, dan memberikan apa yang kita butuhkan.